Ini nyata Islamophobia judulnya. Mohon maaf jangan dipotong dulu. Kenapa coba? Ya sekarang yang pergunakan untuk kepentingan politik, untuk mempergunakan menyerang lawan-lawan politiknya untuk diteruskan. Salah Anda. Dua, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Ya makanya buka Tolong data baru terangkan. jalan kan. Makanya kita buka data aja satu Data persatu. secara empirik. Iya. Kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamophobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja Anda berdasarkan. Anda Tapi itu melansir kenyataan. fabrikasi dengan fabrikasi. Tanding saudara perang wawasan kebangsaan kita NKRI harga mati. Indonesia yang nolak Singapura, Mas Bro. Tapi harus ada memberikan klarifikasi karena Ustaz Rahmat tadi menyampaikan catatan itu apa hoax? Catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan dan masalah pesanan bukan Ustaz Rahmat saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban pesanan. Jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawapres alias calon wakil presiden pada 2024 mendatang. Menurutnya masa 212 sangatlah banyak, sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula. Ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah, sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir di 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang wakili rata-rata 10 orang. Next, maka pemilih saya 130 juta orang. Nah, ujar Novel Bamukmin. Boleh dilihat rekor daripada FPI, mereka membela Islam dengan cara-cara ekstrim, yang cara-cara yang radikal yang luar biasa dengan menghalalkan segala cara. 2010 contoh, FPI membuka pendaftaran jihad ke Palestina. Begitu pembukaan jihad ke Palestina, ada yang merekrut untuk dilatih. Ada datanya dan saya juga pernah mengalami mendengar itu sendiri, itu direkrut. Dilatih kemudian dilatih. Mohon maaf, begini, jangan dipotong dulu. Jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. kita Saya tetap sudah beretika. sombong amat. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Saya sudah Kita diberi tetap waktu untuk ngomong. Ini saya beretika. ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Bapak-bapak, Terlalu banyak ini hak saya yang Anda bicara, buat. hak saya Terlalu bicara. banyak kesalahan yang Anda buat. Siap ya. kita beretika dialognya. Harus saya Bang baca. Novel ditahan dulu. Sangat yakin ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 tidak mungkin memilih orang lain selain dirinya, meskipun itu tokoh-tokoh ternama sekalipun. Semuanya pilih saya, dan gak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Erlangga, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei dalam kelompok rezim ini. Selain itu, Novel juga menyatakan telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Novel menyebut pengalamannya diantaranya pernah menjadi praktisi hukum penceramah, pegiat media sosial, wakil sekretaris jenderal 212, dan calon anggota legislatif, meskipun akhirnya gagal. Sebagai mantan calon anggota legislatif, mubalik, praktisi hukum, dan pegiat media sosial, dan bermodal pendukung peserta aksi 212. 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Mimpi kali ye. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Justru. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu.
nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jika kita mendengar statement-statement Novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Novel Bamukmin meyakini bahwa waktunya nanti akan mendapat dukungan dari partai politik. Kata Novel, sekarang memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung, tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup jauh, yaitu tahun 2024 mendatang. Nanti kan bisa jadi akan dipinang, karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi, belum ada yang pinang satu partai pun. Kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik, karena Pancasila sejalan dengan NKRI bersyariah. Syariah sudah dari dulu kok ditambah syariah. Kalau di NKRI tidak syariah, mana mungkin kita mengusir Belanda? Kok kasih diambil-ambil kasih syariah lagi? KRI itu sudah kita mentaati syariah. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti mempunyai program cawapres, pasti saya bela keadilan. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi, semuanya ada di tangan Tuhan. Novel Bamukmin lalu merujuk pula pada perjalanan Ma'ruf Amin yang bukan politikus tetapi dalam hari-hari terakhir justru mendapat dukungan untuk maju sebagai wakil presiden pada pemilu 2019 lalu. Bisa saja saya nanti seperti itu, didukung, dipasangkan dengan capres. Bisa saja. Novel percaya dalam dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi rezim ini harus ada pembelaan terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu Gimana loh. usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan Itu masalah. enggak, itu perhatian maksimal dalam diplomasi Luar biasa. internasional ya Nah. seperti itu. Harus Sorry. seperti itu. Ini Karena bukan nilai-nilai agama. ini bukan Begitu. Islamophobia. Jelas nilai-nilai agama itu besar. Jangan nyamain Ustadz Abdul Ini Somad menyimpang itu dari sama PBB. dengan Islam. Semangat dari PBB aja menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Sikap Islamophobia. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamophobia ini harusnya daripada teroris ini nggak benar. Ketika Rizik nggak bisa meneruskan visanya di Saudi, itu nggak boleh lagi perpanjang, itu deportasi. Anda protes nggak sama Saudi? Kita waktu itu sudah sampaikan, ternyata Saudi melempar lagi, jelas. Catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustadz Somad saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Bermasalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Cukup. Pembelaannya terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu Gimana loh. usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan Itu masalah. enggak, itu perhatian maksimal dalam diplomasi Luar biasa. internasional ya Nah. seperti itu. Pintar sekali ngomong. Kalau kita mau menuntut keadilan hak, karena kan kita melihat keadaan ini ke equality before the law ya kan, bahwa kesemuanya punya persamaan di mata hukum, jangan ada yang diskriminasi. Boleh dilihat rekor daripada FPI, mereka membela Islam dengan cara-cara yang ekstrim, yang cara-cara yang radikal yang luar biasa dengan menghalalkan segala cara. 2010 contoh, FPI membuka pendaftaran jihad ke Palestina. Begitu pembukaan jihad ke Palestina, ada yang merekrut untuk dilatih. Ada datanya dan saya juga pernah mendengar itu sendiri, itu direkrut. Dilatih begini. kemudian dilatih, mohon maaf, jangan Begini, dipotong dulu. jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita Ini tetap hak saya ngomong. kita Saya tetap sudah beretika. bilang. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya?
masalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Justru melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu. Kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan.